Tapi pikirannya memang, berarti saya dapat juara ini berarti. Iya betul. Saya belum tahu juara berapa. Yang jelas siap-siap saja kita dapat juara begitu. Tampil dan menerima hadiah di depan para jenderal gitu. Di seluruh Indonesia ini semuanya datang ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami ucapkan kembali selamat datang di Sultan Hasanuddin Podcast. Tentu dengan saya Kapten Infanteri Hasmulyadi kembali menemani sahabat Sultan Hasanuddin Podcast dimanapun berada. Kita kembali akan bincang-bincang dan kali ini kita mengundang narasumber yang telah berhasil mengharumkan nama Kodam 14 Hasanuddin dalam Lomba Karya Jurnalistik TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Yaitu Bang Andi Wahyudi telah meraih juara ketiga kategori media elektronik. Beliau adalah jurnalis atau wartawan TV One Biro Makassar. Kita sapa beliau. Selamat datang. Apa kabar Bang Yudi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya menarik ini Bang Yudi. Iya. Yang sebelumnya Bang Yudi mewawancarai kami ini di TNI. Nah, betul itu. Sekarang terbalik. Terbalik. Saya yang mewawancarai Bang Yudi. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke, baik. Itu yang membuat saya gimana enggak biasanya begitu. Baik, Bang Yudi. Sebelum kita lebih jauh ini bincang-bincang terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya mungkin sedikit ini kita gali terkait perjalanan karir Bang Yudi sebagai seorang jurnalis. Di TV One udah berapa tahun Bang Yudi? Sekitaran 17 tahun di TV One. 17 tahun? Iya. Nah perjalanannya sehingga bisa menjadi atau bergabung di jurnalis di media TV One? Waktu masih kuliah dulu itu ikut-ikut jadi kamera person ke kakak-kakak yang ada yang bekerja sebagai kontributor TV. Jadi setelah lulus dari kuliah coba-coba daftar pada saat itu TV One baru mengudara. Jadi alhamdulillah diterima bergabung di tim liputan TV One Biro Makassar. Dan saya ditempatkan langsung di Kabupaten Jeneponto karena pada saat kontributor pada saat itu wilayah Kabupaten Jeneponto lagi kosong gitu dan juga untuk keperluan Biro Makassar gitu untuk melengkapi setiap daerah kebutuhan ada gitu. Jadi sampai sekarang ada 17 tahun TV One yang masih di TV One. Berarti tidak pernah berpindah-pindah Pak ya? Mungkin kontributor di wilayah mana tidak pernah berpindah-pindah ya? Iya, tidak pernah. Karena saat ini juga saya selain Kabupaten Jeneponto, saya juga ditugaskan di wilayah Kabupaten Bantaeng. Oh, berarti 2 kabupaten yang dipegang nih? 2 kabupaten. Kemudian terkait dengan kegiatan jurnalis yang dilakukan dalam hal peliputan, apakah semua kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah itu diliput juga semua Bapak? Iya, diliput juga sesuai dengan kebutuhan redaksi dan kegiatan-kegiatan itu apakah ingin diketahui publik atau gimana kita liput juga. Dan akhirnya mengikuti lomba karya jurnalistik ini. Iya, betul, dan itu sangat penting sekali untuk diketahui masyarakat luas karena kegiatan TMMD itu langsung menyentuh masyarakat. Baik, sahabat Sultan Hasanuddin Podcast, sebelum kita lanjut bahwa lomba yang diikuti oleh Bang Yudi yaitu lomba karya jurnalistik dalam TMMD ini, bahwa TMMD ini perlu kita ketahui bahwa ini kegiatan TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI bersama dengan pemerintah maupun komponen bangsa lainnya dalam upaya percepatan pembangunan di daerah, khususnya di daerah pedesaan, dan sebagai langkah
peningkatan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan TMMD ini itu dilaksanakan lomba karya jurnalistik. Karena ini dilaksanakan dalam setahun itu 4 kali. Nah, di dalam pelaksanaannya yaitu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan di Kodam 14 Hasanuddin sendiri dilaksanakan juga di beberapa kodim yang ada di wilayah. Nah, di dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan lomba karya jurnalistik. Nah, di dalam lomba karya jurnalistik ini dibagi atas 3 kategori, yaitu kategori dan satgas, yang mana diikuti oleh para dan satgas atau para dandim. Kemudian kategori wartawan yang diikuti oleh rekan-rekan dari wartawan atau jurnalis, dan juga ada kategori lain-lain. Nah, kategori lain-lain ini bisa diikuti oleh semua kalangan. Ya, contohnya mungkin saya punya mungkin adik, itu bisa diikuti, atau mungkin Bang Yudi punya keluarga, mungkin ada istri atau mungkin ada anak, itu bisa diikuti. Dan bagaimana cara mempublikasikannya? Untuk media kategori wartawan itu dipublikasikannya karya yang sudah dibuat itu dipublikasikannya di media elektronik, media cetak ataupun media online. Termasuk juga yang di kategori lain-lain itu dipublikasikannya melalui Instagram atau media-media sosial yang ada snack video, itu bisa dipublikasikan di situ. Nah, seperti itu terkait dengan juara yang telah diraih oleh Bang Yudi dalam hal lomba karya jurnalistik TMMD yang ke-122 ini. Kita kembali lagi, Bang Yudi, terkait dengan kegiatan yang sudah atau lomba yang sudah diikuti, apa motivasinya sehingga bisa berkeinginan untuk ikut di lomba ini? Saya sebagai seorang jurnalis ingin mengetahui sampai sejauh mana kemampuan saya dalam memberitakan sebuah kegiatan ini. Jadi bukan hanya meliput kegiatan-kegiatan kemudian diberitakan. Jadi ingin juga tahu seperti apa kemampuan saya, contohnya mungkin dalam hal mengambil gambar kemudian membuat dalam satu tulisan sehingga bisa dinilai oleh seorang juri seperti itu berarti. Iya, jadi itu motivasi saya sampai sejauh mana dalam saya berkarya begitu di dunia jurnalistik. Oh iya, baik Pak. Nah, dalam proses pengumpulan informasi dan penyusunan berita dalam TMMD ini seperti apa itu Bang Yudi prosesnya? Iya, wilayah di dalam TMMD ke-122 tahun anggaran 2024 ini itu lumayan jauh dari tempat saya itu, lumayan pelaksanaannya. Ya karena ini kan di daerah pedesaan. Jadi untuk mengumpulkan itu informasi dan tidak keterangan. Saya kan wartawan TV, jadi harus mengambil momen-momen yang pada saat itu dilakukan rekan-rekan TNI. Harus langsung di lapangan memang untuk mengambil video. Saya mengambil itu ada dalam sebulan pelaksanaan itu saya beberapa kali nginap di lokasi di posko TMMD itu. Ada momen yang harus saya dapat pada saat, atau gambar-gambar yang harus saya dapat momennya seperti apel pagi kan dilaksanakan sekitar jam 7 pagi. Betul sekali. Sementara kalau perjalanan dari tempat saya ke lokasi TMMD itu lumayan jauh, memakan waktu 1 jam lebih lah, jadi belum kendala-kendala di jalan begitu, jadi mengharuskan saya untuk menginap di lokasi itu. Ya karena memang kan kegiatan dilakukan ini kan bukan hanya sasaran fisik saja kan, ada juga mungkin non fisik, mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan di malam hari itu kan dimuat semua. Dimuat semua. Betul. Baik, sebelum meliput di lapangan, berarti ini sudah ada informasi dari Kodim itu sendiri terkait mungkin kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilakukan itu, Bang Yudi ya? Iya, betul. Kami disampaikan sebelum
sebelum pelaksanaan itu bahwasanya akan dilaksanakan TMMD di Desa 7 Kecamatan Bangkalak Barat, bahwasanya apa-apa yang akan dikerjakan itu prajurit-prajurit TNI kita disampaikan seperti data-data pembukaan jalan sampai sasarannya, iya, penyuluhan dan bedah rumah dengan pembangunan pembuatan sumur bor, ada 3 gitu. Berarti semua kegiatan itu udah disampaikan sehingga Bang Yudi sendiri udah merencanakan bahwa ini yang harus saya liput. Iya, gitu, betul. Jadi kita itu punya rundown tersendiri. Iya, rundown sendiri itu tornya lah untuk bisa mengambil gambar itu ya. Betul. Apa saja tantangan yang Bang Yudi hadapi saat meliput TMMD ke 122 baik di lapangan maupun juga dalam hal penyusunan produk? Iya, kalau masalah tantangannya tersendiri itu di lokasi ini kan ruang terbuka, gitu. Betul. Terus mengambil gambarnya itu tentu di ruangan terbuka juga, gitu. Ya kendala-kendalanya itu di lapangan ya. Cuma itu cuaca hujan. Ketika hujan itu nggak bisa ngambil gambar kan, ini kan pengambilan gambar. Gambarnya. Sementara itu kalau masalah penyusunan karyanya itu hampir tidak ada saya. Tidak ada ya, artinya berjalan lancar. Bang ya. Nah, apa kesan yang paling mendalam yang Bang Yudi rasakan saat meliput program TMMD ini, khususnya terkait pekerjaan TNI yang dilaksanakan di lapangan? Iya, pertama itu saya bisa saling mengenal dengan para satgas yang ada di lokasi, terutama prajurit karena kan teman-teman TNI itu kenalnya cuman di anggota-anggota Kodim 1425 Jeneponto saja, tapi di TMMD ini kan prajurit didatangkan dari luar kesatuan gabungan, memang dari ada angkatan laut, angkatan udara, dan rekan-rekan kepolisian juga. Di sana kami bisa akrab pada saat itu, ya bisa saling kenal dari daerah mana, dari daerah itu. Itu yang paling berkesan itu. Nah, bagaimana perasaan Bang Yudi ini setelah mendapatkan informasi dari pihak panitia ataupun Kodim bahwa Bang Yudi diundang ke Mabes Angkatan Darat untuk mengikuti rapat purna TMMD ini, Bang? Iya, waktu mendapat kabar dari Pak Dandim, ya saya enggak menyangka dan bahagia begitu, karena saya sudah berapa kali tuh ikut lomba karya jurnalistik ini, mungkin ada sekitar 3 kali, ini yang keempat kalinya dan baru dapat. Berarti udah sering ikut memang ya, berarti lomba ini udah diketahui ya, bahwa tiap tahun udah dilaksanakan ya. Iya. Tapi pikirannya memang berarti saya dapat juara ini berarti. Iya betul. Saya belum tahu juara berapa, yang jelas siap-siap saja kita dapat juara begitu. Nah, setelah sampai di Mabes Angkatan Darat dan disampaikan bahwa atas nama Andi Wahyudi juara ketiga dalam kategori media elektrik. Nah, berarti itu makin perasaannya makin ini bahagia begitu, apalagi betul bisa tampil dan menerima hadiah di depan para jenderal gitu. Di seluruh Indonesia ini semuanya datang ke situ. Iya, datang ke situ. Nah, selain Pak Wahyudi, nah ini kan yang berhasil juga mendapat juara. Yaitu dari binaan juga Kodim 1425 Jeneponto di kategori media lain-lain. Nah, yang kami dengar itu adalah istri daripada Pak Wahyudi juga. Iya. Betul Pak? Betul Bang ya? Iya betul. Jadi ceritanya itu kan saya biasanya nginap di situ atau lama di lokasi TMMD. Jadi kadang kalau tidak ada kerjaannya istri ikut. Istri ikut mendampingi saya mengambil gambar begitu. Jadi untuk mengambil gambar, bagus ini bagus cara pengambilan gambarnya. Bagaimana Bu kalau kita ikutkan lomba juga? Iya, dalam media lain-lain begitu. Di
Instagram. Berarti dimuatnya ini di Instagram, Iya. di media lain-lain itu. Media ya? lain-lain. Nah, ternyata pada saat pengumuman Pak Dandim, siapa yang punya ini? Bilang, Iya. wih kenapa Dan? Iya. Dapat juara 3. Wih itu istri saya, gitu. Iya. Iya, itu. Alhamdulillah dapat juara 3. Gitu. Nah, udah berapa kali ikut ini? Yang keempat kalinya Bang Wujudi ya, Iya. baru dapat juara. Baru dapat juara. Berarti ya sama aja nih, istri dapat Iya. dengan waktu bersamaan, berarti dua Dua kali juara ya. Iya, 2 kali sekaligus. Dapat sekaligus Betul. 2 kali juara. Menutupi yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya. Betul. Alhamdulillah. Baik Bang Yudi, sejauh mana nih peran Kodim 25 Jeneponto dalam mendukung Bang Yudi hingga berhasil meraih juara ini? Iya, sangat mendukung sekali Kodim 1425 Jeneponto ini. Kami ikut dalam karya jurnalistik ini karena mulai dari informasi awal hingga di lapangan itu sangat mendukung sekali. Baik Bang Yudi, sebagai seorang jurnalis, apa arti penghargaan ini bagi karir Bang Yudi? Iya, bagi saya sangat berarti sekali karena selama belasan tahun di TV One ini baru kali ini dapat penghargaan begitu dan juara lomba karya jurnalistik. Karena merasa apa? Satu karya yang bisa dapat penghargaan. Betul sekali Bang. Yang bukan hanya meliput kegiatan diberitakan dan ini alhamdulillah bisa akhirnya mendapat juara. Iya, iya. Perasaannya dinilai begitu. Ya. Ada penilaian begitu Bang. Baik. Apa pesan Bang Yudi untuk teman-teman jurnalis atau wartawan yang lain khususnya yang ingin mengikuti lomba serupa di masa depan, Bang? Pesan saya buat teman-teman wartawan untuk tetap semangat dalam berkarya terutama dalam dunia jurnalistik. Saya harap teman-teman wartawan ikut jika ada lomba-lomba karya jurnalistik begitu. Baik Bang Yudi. Terima kasih Bang Yudi setelah keberhasilan ini sudah membanggakan Kodam 14 Hasanuddin. Apa rencana Bang Yudi selanjutnya dalam karir jurnalistik, terutama dalam meliput kegiatan TNI ataupun program lainnya selain daripada program TNI ini? Iya, rencananya terus berkarya di dunia jurnalistik tentunya itu dan terus membangun sinergitas antara teman-teman TNI di lapangan, terutama jika ada harapannya jika ada juga TMMD berikutnya, ya bisa bekerja sama untuk mendukung jurnalis dalam ikut lomba karya jurnalistik berikutnya, iya gitu. Baik Bang Yudi, terima kasih banyak atas kesempatannya di mana telah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang bersama kami, sahabat Sultan Hasanuddin Podcast. Semoga perbincangan kita ini dapat menjadi inspirasi ataupun motivasi bagi kita semua. Amin. Sehat dan sukses selalu buat Bang Yudi bersama keluarga. Amin, Bang. Baik, sahabat Sultan Hasanuddin Podcast, sebelum saya tutup, kembali saya informasikan dan juga mengajak kepada sahabat Sultan Hasanuddin Podcast untuk turut serta mengikuti lomba karya jurnalistik TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang dilaksanakan di setiap tahun. Karena lomba ini semua kalangan bisa ikut, yaitu tidak dibatasi. Dan apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di Kodam dan juga ataupun di Korem atau kodim-kodim yang ada di wilayah. Baik, sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Andi Wahyudi, salah satu pemenang Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-122 tahun anggaran 2024 pada kategori media elektronik. Nanti kita ketemu lagi seperti biasa hanya di Sultan Hasanuddin Podcast. Saya Kapten Infanteri Hasmulyadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.